Terima kasih Tuhan, kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, semuanya karena kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu menikmati persekutuan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau berbicara bukan karena kekuatan seorang manusia, tetapi kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini saya percaya kita sedang ada di dalam penghujung daripada akhir zaman. Di mana kemajuan teknologi demikian pesat. Kalau hari-hari ini kita mendengar berita ada seperti drone ya yang bisa menangkut penumpang taksi terbang di Pulau Bali, dan itu juga Jepang sudah mengembangkan penelitiannya dengan menggunakan taksi terbang juga. Kita dihadapkan di dalam sebuah realita di mana yang kita belum kenali sebelumnya ternyata sudah ada. Ya, sebelumnya yang merupakan fiksi ilmiah, ini menjadi kenyataan. Dan demikian juga percepatan-percepatan yang ada di bumi ini membuat kita terkejut sekali. Ketika kita ada sekarang ini, dan siaran kita bisa dinikmati di negara-negara lain, itu amazing sekali. Dulu kita nggak pernah bayangkan, pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Sebagai orang yang dilahirkan di angkatan yang serba salah, jadul juga tidak, modern terlalu modern juga tidak, kita kadang salah mengartikan kebaikan Tuhan. Seringkali kita tidak mau menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi, padahal kita harus menguasai kemajuan teknologi itu untuk sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dilahirkan di zaman tengah-tengah itu serba tidak enak. Zaman di mana kita menikmati handphone, tapi kita juga menikmati permainan peta umpet dan kelereng. Sekarang peta umpetnya modern, pakai Android. Ya kan kalau zaman dulu kan kita peta umpet gitu ya, aduh, ayo 1, 2, hitung 1 sampai 10, wah kita sembunyi kan, sembunyi. Ada yang sembunyi di mana? Di bawah ranjang. Ada yang sembunyi di mana? Tapi anak kos nggak mungkin sembunyi di bawah ranjang. Ranjang aja nggak punya, apalagi mau sembunyi di mana, nggak ada. Lemari, kita sembunyi di lemari. Ya kan? Ada kalau teman kita lagi jengkel, apa yang terjadi? Kita sudah capek-capek sembunyi di lemari, tidak dicari-cari gitu ya. Seperti itu, kita kesal sekali. Kenapa kita tidak dicari gitu ya? Bukankah firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Tapi kenapa aku tidak dicari-cari? Lah kita dihadapkan di dalam sebuah kondisi zaman yang usia 30-an ya, 30, 40-an, 20-an. Kita hidup di dalam sebuah zaman yang tengah-tengah. Oleh karena itu begitu ada kemajuan teknologi, ada yang masih berpikir seperti ini, oh ini dari setan, ini dari iblis, Tuhan tidak suka, vaksin itu dari setan, vaksin itu dari iblis. Nah, itu sebuah realita wajar yang dihadapkan di dalam generasi yang tidak informatif menjadi generasi yang informatif. Di mana informasi dapat kita selidiki. Dulu ketika Anda berbicara di depan mimbar, Anda dengan mudah berbicara, tidak ada kemajuan teknologi. Ya, tetapi sekarang Anda berbicara di depan mimbar, apa yang Anda ucapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang, kalau dulu saya belajar Alkitab, pada waktu remaja, pada waktu dewasa, saya punya terjemahan namanya buku namanya Wycliffe. Nah, untuk mencari ayat-ayatnya, saya menggunakan Alkitab konkordasi. Ya kan? Sekarang tinggal paget. Jadi buku saya tinggal jadi museum. Ya, tinggal museum. Sekarang kita mau klik cepat sekali. Dengan kata kunci apa? Cepat sekali. Tetapi kalau saya lihat, kemajuan ini juga berakibat tidak baik.
Ketika saya mengklik dengan mudahnya dengan Android, saya tidak mempelajari bawah-bawahnya. Kalau dulu kita baca dengan teliti, kita baca dengan detail. Ini maksudnya apa, artinya apa. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, suka ndak suka kita masuk di dalam penghujung akhir zaman. Suka ndak suka, dan pastinya suka, Tuhan Yesus akan datang. Ya, suka ndak suka kita akan berjumpa kelak dengan Tuhan Yesus bagi yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Suka ndak suka kita akan diperhadapkan di dalam sebuah percepatan demi percepatan di mana kepandaian manusia itu sudah luar biasa sekali. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mau mengutip kitab Yoel 3. Kita buka sama-sama kitab Yoel 3. Ini kitab Yoel ini termasuk kitab Nevim atau nabi kecil. Ada nabi besar dan nabi kecil. Ingat, yang sekolah misi, sekolah Alkitab pasti tahu, ya. Karena ada jawaban yang lucu-lucuan, ya. Apa yang dimaksud dengan nabi kecil? Itu kalau tinggi badannya kurang lebih 140 cm dan beratnya kurang daripada 50 kilo. Itu langsung kita kick dari sekolah misi gitu ya, seperti itu. Yang disebut dengan nabi besar, nabi yang mengalami obesitas. Lah itu kurang ajar itu, keterlaluan ya. Jadi jangan lucu-lucuan. Nah, ini termasuk kitab nabi kecil ya. Dan kitab ini dasarnya ada dua, yaitu dari gulungan Laut Mati yang diperoleh di abad kedua kurang lebih, dan kitab-kitab Masoret. Masoret itu kayak gini, yaitu kumpulan orang-orang Yahudi yang menyebarkan, menyalin dan menyunting Alkitab. Ya, nah apa yang terjadi? Kitab Nabi Yoel ini sangat sahih atau sangat sah, sangat bisa dipertanggungjawabkan, sudah dikanonkan juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Nabi Yoel 3 ini berbicara tentang future, not past tense, not present tense. Dan saya percaya kita sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yoel 2. Nanti bisa dibaca di rumah masing-masing, ya. Yoel 2 ayat ke-12. Saya bacakan. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Sekali lagi, di akhir zaman seruan yang sering diperdengarkan oleh para nabi adalah seruan yang namanya pertobatan. Sekali lagi, Tuhan kita ini panjang sabar, baik hati, kasih setianya itu sangat tidak terselami sama sekali. Oleh karena itu berbaliklah, mengeranglah, menangislah, mengadulah. Ini adalah sebuah proses berbalik yang tidak kaleng-kaleng. Tapi sungguh-sungguh berbalik untuk yang tadinya mencintai diri sendiri, mencintai dunia, mulai mencintai yang namanya Tuhan dan seluruh karya-karyanya dan pekerjaannya di akhir zaman. Yang berikutnya, ya, tiuplah sangkakala di Sion, adakan puasa yang kudus, maklumkan perkumpulan raya, kumpulkan bangsa ini, kuduskan jemaat,
Himpunkan orang-orang tua, kumpulkan anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baik pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baik para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah Tuhan umatmu. Jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Ini seruan kepada bangsa Israel. Kita memang bukan bangsa Israel secara jasmani. Tetapi kita adalah tanaman yang dicangkokkan di pokok itu. Artinya kita bangsa Israel secara spiritual. Secara rohani. Dan kita sah disebut dengan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Ya, sekali lagi. Lalu kalau kita baca di dalam Yoel 2 ayat 18, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sungguh aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, minyak dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi dan menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Ya, sekali lagi. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, akan kuusir ke suatu negeri yang kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anjirnya akan naik. Sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah sebab Tuhan juga melakukan perkara yang besar. Kita lompat di dalam ayat 28. Ya. Tuhan menjanjikan pemulihan buat kita semua. Ketika kita berbalik dari cara hidup kita yang lama, menatap cara hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, akan ada pemulihan. Kalau Anda lihat pemulihan atas orang Israel ini nggak tanggung-tanggung. Tanah yang tadinya susah dibajak menjadi subur. Ketika kita bertobat di dalam pola pikir kita yang salah. Dan kita mau mengikuti kemanapun Tuhan bergerak. Maka tanah-tanah yang tandus mungkin tuh berbicara rohani kita yang tandus. Mungkin tuh berbicara perekonomianmu yang tandus. Akan dibuat subur lagi. Banyak orang yang tidak bekerja sungguh-sungguh. Mereka melakukan sebuah perhitungan-perhitungan kecil, trik-trik kecil di ladang Tuhan. Dan saya sedang koreksi hati saya, apakah ada trik-trik kecil, trik-trik besar di dalam hati saya untuk mencurangi pekerjaan Tuhan. Dan saya harap tidak ada, karena sedih sekali jikalau ada. Tapi jikalau ada, biarkan Tuhan membuat saya bertobat. Dan saya rela. Oleh karena itu hati itu penting. Kemurnian hati itu penting. Pikiran kita ini selalu tertuju kepada daging, daging, dan daging. Tapi daging membinasakan, roh menghidupkan. Dikatakan pada ayat 28, kemudian pada itu akan terjadi. Nah, ya. Kalau kita lihat di ayat 23, Anda bisa baca, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal musim dengan adilnya dan diturunkan kepada hujan awal dan hujan akhir musim seperti dahulu. Tempat penggirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan keadaanmu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelopat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Tentaraku, dalam tanda kutip ini berbicara bala tentara surga. Sesuatu yang amazing ketika Tuhan memulihkan Sion. Perekonomianmu dipulihkan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kerajaan pribadi. Apa yang kamu lakukan yang tadinya tandus akan menjadi subur.
Tuhan akan menghalau musuh-musuh dalam tanda kutip di dalam kehidupanmu. Berubah dari cara hidup kita yang lama. Saya ketika ada orang yang meminjam uang, saya selalu berpikir, oh pinjam artinya saya harus berpikir ini mungkin tidak akan kembali. Tetapi kenapa kok kadang saya tetap pinjamin? Ya karena uangnya juga tidak terlalu besar. Bagi saya terlalu murah uang 1 juta untuk mengecek kualitas karakter dari seseorang. Kalau karakternya rendahan, dia pasti tidak akan kembalikan. Dan bagi saya itu terlalu murah. Untuk memahami arti persahabatan, itu arti kekeluargaan itu terlalu murah. Saya tanamkan di dalam hati saya pinjam, oh ini artinya kalau kembali ya syukur, gak kembali gak apa-apa. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mempurnikan karakter-karakter kita sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, engkau ingin sejahtera di dalam hidupmu, belalang pelahap itu tidak ada lagi di dalam keluargamu, maka yang kamu lakukan adalah pemulihan total, pertobatan total, perubahan karakter total, mentalitas total. Di Healing from Heaven, kita begitu banyak melihat keajaiban-keajaiban yang sebenarnya belasan tahun yang lalu kita diizinkan Tuhan mengalaminya. Tetapi karena satu perkara, Tuhan itu tidak suka kebusukan. Hati saya busuk waktu itu. Hati saya tidak baik di mata Tuhan. Dan untuk recovery ternyata tidak butuh 1-2 tahun. Belasan tahun. Untuk memurnikan hati saya supaya yang ingin saya perkenalkan hanya Kristus, bukan saya. Padahal satu saja keinginan yang sebenarnya saya juga merasa enggak kok Tuhan. Tapi Tuhan menyelidiki hati, Tuhan berkata no. Oleh karena itu ketika Tuhan berkata ya jalani lagi. Saya berharap tanah hati kita ini sudah siap. Siap untuk menerima karya-karya agung dari Tuhan. Karya-karya yang luar biasa dari Tuhan. Bagaimana tidak luar biasa? Orang mati bangkit kembali. Orang stroke berjalan. No tipu-tipu, no rekayasa, no settingan. No drama. Tidak ada P. Orang tersebut tidak di P untuk mengakui, membayar, ada faktanya. Betapa kita lihat kemurahan dan kedahsyatan Tuhan untuk pemulihan kita. Oleh karena itu, ya, tentaraku yang besar akan kukirim ke kamu. Kalau Anda baca terjemahan Wycliffe, memang tidak terlalu diterjemahkan sih. Tetapi kalau saya terjemahkan, saya baca di dalam bahasa aslinya, ini bisa merujuk kepada bala tentara sorga. Oh ngeri. Anda dapat bodyguard baru. Bala tentara surga. Keren. Di mana adalah pelayanan malaikat. Pelayanan secara spiritual yang kita tidak bisa ngerti. Orang-orang yang mau menyakiti kita, orang-orang yang mau menghina kita, orang-orang yang mau mencelakakan kita. Itu di cover, kita di cover oleh bala tentara surga itu. Mereka akan ditutup mulutnya, mereka akan dalam tanda kutip disingkirkan. Kalau tidak mau bertobat. Ngeri loh kalau Tuhan itu sudah cinta banget. Pernah gak kamu bilang sama pasanganmu, I love you so bad. Aku sangat mencintaimu dengan buruknya sampai aku gak bisa berpikir apa-apa lagi. Oh Tuhan mencintai kita. Mencintai kita luar biasa. Luar biasa. 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang.
Kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Umatku tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya. Yang tadinya engkau dihina karena mengikuti Yesus. Kamu tidak akan malu karena orang akan melihat penyertaan yang luar biasa terjadi di dalam hidupmu ketika engkau dihina karena prinsip-prinsipmu yang benar sesuai firman Tuhan. Dan mungkin barisan-barisan pencemooh itu menyamar sebagai belalang pelahap. Di sekitar kamu mengejek atas pilihan-pilihanmu yang sudah benar di dalam Kristus Yesus. One day, kalau mereka nggak bertobat, mereka akan menjadi malu. Mereka akan dipermalukan oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Siapa kamu? Tuhan, perpuluhanku paling gede. Sumbanganku paling gede. Tapi Tuhan berkata, I don't know you. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal hati yang licik dan penuh dengan kebusukan. Aku nggak kenal dengan hati-hati seperti itu. Aku mencari hati-hati yang baru. Ayat 28. Kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. It's heaven. It's the last day. And God make it for our church. Tuhan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pengertian dicurahkan roh Tuhan. Jangan menggunakan secara langsung maklek atau literalnya seperti itu artinya apa. Ini sebuah gambaran bahwa Tuhan akan memenuhi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jikalau engkau guru, saya rindu ketika engkau mengajar, anak-anak mengalami kasih Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan. Mengalami pelukan dari Tuhan. Akan terjadi waktu-waktu itu. Akan terjadi di mana kelasmu yang tadinya rame. Yang tadinya mungkin Zoom-nya penuh dengan silent. Anak-anak tidak tertarik dengan engkau. Tetapi akan dibuat pada hari-hari itu atas kuasa Tuhan. Mereka akan memiliki hati yang haus. Roh yang akan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kau berkata bagaimana mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang gak mungkin. Kita di depan lompat-lompat. Orang berkata orang gila. Ya, cepat-cepat pada waktu saya kecil bikin kertas dari koran. Kapal-kapalan yang besar. Tapi saya percaya itu nubuatan Tuhan. Itu akan terjadi kepada Israel secara rohani, Israel secara jasmani yang mau dipulihkan Tuhan. Israel secara jasmani sedang akan dipulihkan Tuhan. Mereka akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Sebuah nubuatan yang tidak mungkin tidak terjadi dan pasti terjadi. Dikatakan di sana, aku akan mengadakan mukjizat di langit dan di bumi, darah, api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus, akan diselamatkan. Seperti gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Berbahagialah kita
Kalau kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpanggil untuk rencana Tuhan yang luar biasa besarnya. Sion akan ada pemulihan. Gerejamu akan ada pemulihan. Kelompok kecilmu ada pemulihan. Kelompok selmu akan ada pemulihan. Dan pemulihan itu nyata. Kita sudah melihat mendung-mendungnya. Tuhan sertai pelayanan kita dengan ajaib. Terlepas dengan kekurangan masing-masing. Terlepas dari orang-orang yang ngehack dengan suara-suara yang aneh. Terlepas dari internet yang tidak stabil, God is working. Yang tadinya paceklik, kita seakan-akan merasa bahwa Tuhan sedang tertidur. Tetapi kita melihat lagi, awan gelap yang penanda hujan, bukan penanda bencana, itu sedang terjadi. Hujan rintik-rintik itu sedang terjadi. Kita dengan menghirup udaranya, dengan berkata, thank you Lord, ini yang kami rindukan. Masih kecil. Tapi suatu saat, hujan besar itu terjadi. Saya berdoa, tiap jemaat, you have your own ministry. Bersama Tuhan Yesus. Apapun talentamu, engkau akan dibajak oleh Tuhan, engkau akan diasah oleh Tuhan. Mari kita baca Yoel 3. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Lembah Yosafat itu kalau diartikan lembah penentuan. Maybe Harmagedon, tapi saya belum membaca secara detail. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, karena mereka mencerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Dan mereka akan membuang undi mengenai umatku. Mereka menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal dan menjual anak perempuan karena anggur untuk diminum. Kalau kita lihat kondisi Israel, kenapa Israel ini punya kekuatan yang luar biasa? Dia punya teknologi yang namanya Iron Dome, yaitu pertahanan 4 lapis. Dulu saya pernah cerita. Dan menjadi bangsa yang sangat kuat karena Israel itu sangat kecil, tapi dikelilingi oleh raksasa-raksasa. Terpujilah Tuhan atas Israel. Musuh-musuh sudah jelas, Israel itu kalau diserbu habis dia. Dia kecil di kawanan orang-orang yang memusuhi dia. Tapi Tuhan berkata, one day aku akan pulihkan keadaanmu. Itu janji Tuhan ketika Israel betul-betul mau bertobat. Lalu Yoel 3 ayat 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkan para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. You are the heroes of God. Kamu adalah prajuritnya Tuhan. Maju. Inilah saatnya. Kita ada di penghujung akhir zaman. Ini saatnya kita bangkit dan menjadi seorang pemenang. Saya berkata dengan kasih Tuhan, ada gereja-gereja di pulau-pulau yang engkau dan anak-anak rohanimu yang akan dirikan. Akan banyak tempat-tempat pendidikan yang engkau dan anak-anak rohanimu akan dirikan. Dikatakan di sini, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Mata bajak itu untuk apa sih, anak-anak? Jemaat, Bapak Ibu. Mata bajak itu berbicara perekonomian, penghasilan, pekerjaan kita.
tempat kita tanah mata bajak itu yang keahlian kita. Yang tadinya kita pergunakan untuk perekonomian, pekerjaan untuk kita sendiri. Itu disuruh Tuhan untuk menempa menjadi pedang. Artinya apa? Ini dahsyat loh maknanya. Artinya Tuhan akan memakai pekerjaanmu di marketplace, pelayananmu di marketplace menjadi pedangnya Tuhan. Menjadi pedangnya Tuhan itu artinya apa? Kamu bisa melayani dengan pemberitaan firman Tuhan. Lewat engkau, banyak jiwa-jiwa akan berbalik kepada Tuhan. Ini dahsyat. Tempa. Tuhan berkata tempa. Ini berbicara perintah. Ini berbicara bukan kaleng-kaleng. Saya kadang udah habis pikir. Apa sekolah lagi? S1, S2, S3, S4 Tuhan lama-lama. Sampai selamanya gitu ya. Selama-lamanya. Apa-apaan? Tuhan sedang menempa kita. Mungkin engkau yang di marketplace. Dapat tawaran Zoom ini. Zoom itu. Kau dilatih kekuatanmu. Dilatih caramu berjualan. Dilatih caramu berdagang. Kamu sedang ditempa dengan sebuah maksud dan tujuan yang ilahi. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa semua sidang Jumat memiliki roh untuk belajar, spirit untuk belajar. Ditempa itu sakitnya luar biasa. Ditempa itu tidak enak luar biasa. Banyak orang yang sudah jatuh cinta dengan laptop dan Androidnya. Kenapa? Tiap hari Zoom, tiap hari Zoom. Tidak ada Zoom, kok rasanya merindukan. Oh gitu ya, aku sudah falling in love. Waduh, kita dibuat seperti itu. Pernah satu kali ketika tidak ada pertemuan di dunia maya, hati saya sedikit hambar. Loh, ini nggak ada ya pertemuan ya. Padahal kalau ada pertemuan marah-marah. Tapi nggak ada pertemuan ada feeling loss. Loh, hari ini sepi sekali ya. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang menempa mata bajak kita. Dan jangan kasih salam kiri kanan, kita akan melanggar protokol. Haleluya. Nah, apa yang terjadi di situ? Pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Ini berbicara keahlianmu, mata pencarianmu, ilmumu di perkuliahan, studimu di perkuliahan. Kamu akan dipakai di dalam sebuah pelayanan penyampai pesan dari Tuhan. Dengan bakatmu, dengan minatmu, dengan talenta-talentamu. Tuhan akan buat engkau untuk melayani Dia. Dan dengan talenta-talentamu, dengan keahlianmu, Tuhan akan pakai untuk menjadi pedang dan tombak yang hebat untuk mengalahkan musuh-musuhnya Tuhan di sekitarmu. Bukan maksud untuk menyakiti, tetapi dengan maksud untuk menyadarkan mereka bahwa hari Tuhan betul-betul sudah tiba. Oleh karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Engkau akan pakai keahlianmu di dunia kerja untuk menjadi ransum surgawi. Engkau akan menggunakan talenta-talentamu untuk menjadi maksud yang mulia di rumah Tuhan. Kami sedang berdoa untuk satu gereja berdiri lagi. Itu impian saya dari dulu. Tetapi bukan kehendak saya, kehendak Tuhan, dan bukan hanya di satu gereja. Tapi Tuhan punya sebuah perjanjian kecil dengan saya. Tapi saya begitu bersemangat ketika saya disadarkan. Cinta mula-mula, kerinduan yang mula-mula, gairah yang mula-mula, yang kembali dibangkitkan, itu menyenangkan sekali.
Mari kita berkata di sini, bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah di sana. Bahwa turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Saya berseru, turunlah hai pahlawan-pahlawan Tuhan. Kamu bisa menjadi berkat di semua aspek kehidupanmu. Jangan takut, jangan ragu. Tuhan sanggup menggunakan mata bajakmu menjadi pedang dan gunting-gunting pemangkasmu menjadi tombak. Kau akan ditempa luar biasa. Dan bersukacitalah, Tuhan sedang proses kita untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Karena kita akan pulang ke surga bukan tidak membawa apa-apa. Saya rindu pulang ke surga dengan membawa sekeranjang buah-buahan untuk Tuhan Yesus yang sangat saya cintai. Saya tahu saya punya kelemahan daging. Saya tahu saya punya begitu banyak hal yang buruk yang terus diubahkan oleh Tuhan. Mungkin semua jemaat memandang saya orang yang baik. Orang yang lemah lembut, tetapi Tuhan tahu diri saya sendiri. Saya berperkara dengan Tuhan. Mengalahkan kemalasan, mengalahkan keletihan, mengalahkan begitu banyak hal yang buruk lainnya. Yang Tuhan mau ubahkan menjadi sebuah alat yang mulia di kerajaannya. Baik bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, lembah penentuan. Yes or no? Marry me or leave me. Follow or unfollow. Pilihannya cuma dua. Ya. Yang berikutnya. Di sana aku akan duduk menghakimi segala bangsa dari segala penjuru. Ayunkan sabit. Sebab sudah masak tuayan. Mari. Iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dari zaman ribuan tahun yang lalu, bintang-bintang ini akan kehilangan cahayanya. Akan mati. Kalau kita lihat penemuan-penemuan sekarang. Cepat lambat bumi akan dihantam oleh benda langit. Oleh karena itu dipersiapkan seperti film-film fiksi ilmiah. Dipersiapkan apa? Nuklir. Jadi ketika benda langit itu mau jatuh, dia akan ditembakkan supaya tidak mengenai bumi. Karena diperkirakan kepunahan di zaman dinosaurus itu akibat ada bintang yang jatuh. Tapi bintang itu akan jatuh. Walaupun ditembak tidak bisa. Kalau jatuhnya barengan, mau berapa nuklir? Oleh karena itu, kalau Anda memahami kenapa sih kalau bumi ini, para orang yang pintar-pintar sedunia ini, merasa bumi ini aman dihuni selama-lamanya. Mereka kenapa kok tidak berpikiran memperbaiki bumi, kok malah mencari planet yang lain? Pernah nggak karena berpikir seperti itu? Karena mereka yang pintar-pintar ini mereka melihat ada potensi bahaya di bumi di masa depan di mana akan menghancurkan umat manusia. Oleh karena itu ada satu orang perempuan ya dalam tanda kutip yang akan hidup di planet Mars pertama kalinya. Akan dikirim ke sana. Mars itu wah kita aja hari-hari ini ketika suhu 36, 38 derajat Celcius gerahnya minta ampun. Ya enggak? Di mobil gitu ya seperti itu bisa panas sekali. Bisa jadi panas. Mungkin kalau Anda ada telur ceplok ditaruh di dashboard mobil itu akan jadi enak itu telur ceplok goreng gitu. Mungkin kalau motor lebih enak lagi. Di atasnya dikasih penggorengan, Anda bisa goreng itu. Kalian tinggal 2 jam aja udah mateng gitu. Seperti itu. Artinya apa? Iklimnya juga ekstrim. Tapi di Mars itu lebih ekstrim lagi. Tapi mereka punya misi. Bumi ini tidak selama-lamanya abadi. Betul.
Karena Alkitab berkata akan ada langit bumi, langit di bawah gunung-gunung akan meniriskan anggur yang baru. Dan bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan jadi sunyi sepi. Edom akan menjadi padang gurun tandus. Oleh sebab kekerasan keturunan Yehuda. Karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tanahnya. Sebab Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Tuhan tidak akan jauh-jauh dari Sion. You are the Sion of God. Kita ini Sionnya Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan meneriakan suaranya. Pahlawan bangkit, prajurit bangkit. Kamu punya keahlian apa? Kamu punya bakat apa? Punya minat apa? Punya talenta apa? Tuhan akan tempa itu. Kau mungkin berkata, aku udah 30-an, capek belajar. Are you sick? Kamu sakit. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Aku sudah 70 tahunan, tidak ada yang terlambat untuk memulai. Tuhan bisa pakai tante-tante, oma-oma untuk menjadi seorang pendoa yang luar biasa. Tuhan bisa pakai siapapun untuk kemuliaan namanya yang kudus. Bangkit prajurit-prajurit Tuhan. Bangkit pahlawan-pahlawan Tuhan. Sebab ini masih hujan awal. Akan ada waktunya. Hujan akhir yang lebih deras, lebih dahsyat terjadi di dalam kehidupanmu. Kau akan mengalami percepatan di dalam perekonomianmu. Engkau akan mengalami percepatan di dalam studimu. Engkau akan mengalami percepatan di dalam hidupmu untuk maksud dan tujuan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dahsyat, dahsyat sekali. Dan saya rindu ketika Tuhan datang, kita sudah siap sebagai seorang pahlawan. Kita siap untuk betul-betul dipakai Tuhan menjadi alat yang kudus di kerajaannya. Tidak usah susah-susah. Ketika Anda mau menginjili, Anda tidak bisa menginjili, kirim link. Gak usah susah-susah. Ketika Anda kesukaran, kirim link. Tapi Tuhan juga akan melatih Anda untuk menginjili secara pribadi. Hari ini saya akan tutup. Anda pernah dengar David Livingstone? Dia seorang misionari di Afrika. Dia seorang yang hebat dan luar biasa yang memahami rahasia dari sebuah komitmen. Dia memiliki istri yang cantik dan anak-anak yang luar biasa. Yang terpaksa dia harus kirim kembali ke Inggris karena kondisi Afrika tidak baik. Dia diterkam singa berkali-kali. Tangannya terkoyak oleh singa berkali-kali. Sampai akhirnya orang yang mengirim dia ke Afrika. Sebuah badan yang mengirim dia ke Afrika. Mengirimkan seorang ateis untuk datang dan membujuk dia untuk kembali ke Inggris. Dia tidak punya makanan di Afrika. Dia hanya makan jagung kering. Giginya goyang semua karena makan jagung kering itu karena rahasia komitmennya terhadap Kristus. Sampai-sampai badan yang di Inggris itu berkata kepada orang ateis ini, kembalikan David Livingstone, berapapun biayanya saya bayar. Seorang ateis ini akhirnya bertobat karena David Livingstone. Dia melihat kegigihannya di dalam mencintai Tuhan dengan menangis. Dia berkata, kalau badan itu mengirimkan aku berapapun harganya, terlebih Kristus yang rela memberikan dirinya untuk membayar berapapun harganya supaya
banyak orang kembali datang kepada Kristus. 3 hari dia terkena sakit penyakit. Semua meninggalkan dia, hanya 3 orang yang setia bersama-sama dengan dia. Ia mati di dalam kesakitan yang luar biasa. Karena tidak ada antibiotik, tidak ada obat-obatan waktu itu. Hari ketiga dia mati dalam kondisi kaki, tangan, pipi dingin dan dalam keadaan berlutut dan berdoa. Dia hanya punya 1 ayat pegangan. Aku senantiasa menyertai engkau. Ketika dia mau mundur dari pelayanannya, ayat itu berbicara menjadi ayat yang hidup. Aku senantiasa menyertai engkau. Ketika dia mau lemah, ayat itu berbicara. Ayat itu menjadi ayat yang hidup dan merema di hidupnya. Yaitu aku senantiasa menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan Livingstone meninggal sebagai pahlawan iman. Ketika dia mau balik ke Inggris, ayat itu berbicara. Aku senantiasa menyertai engkau. Dia menulis, aku akan menyelesaikan sebuah pekerjaan yang diawali dengan kasih Tuhan. Berapa banyak di tempat ini Anda mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan. Dan berakhir dengan setia. Rahasia komitmen bukan karena teman, persahabatan, lingkungan. Rahasia komitmen karena aku tahu aku mencintai Tuhan. Dan aku mencintai semua panggilan Tuhan di dalam hidup. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Dalam semua kesakitan kita, di dalam semua pergumulan psikologis kita, di dalam semua kelemahan-kelemahan, bahkan mental kita, pikiran-pikiran kita yang sakit. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai selamanya. Kita akan bisa finishing well dengan baik. Biarkan saya mengutip apa yang dikatakan Paulus. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara imanku. Siapa yang tidak rindu menulis itu di dalam sebuah tulisan hidup kita? Aku mengakhiri pertandingan yang baik dan memelihara imanku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, David Livingstone, contoh nyata seorang pahlawan. Apakah engkau finishing well? Let we start together. Mari kita mulai bersama-sama. Hujan awal sudah ada. Hujan akhir akan segera datang. Dan oleh karena itu bersiap-siaplah, hai pahlawan-pahlawan Tuhan. Tuhan akan memanggilmu di marketplace. Tuhan akan memanggilmu di rumah Tuhan. Tuhan akan memanggilmu. Tuhan akan menggunakan mata bajakmu menjadi pedang. Tuhan akan menggunakan gunting-gunting pemangkasmu menjadi tombak. Engkau adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Engkau adalah pahlawan-pahlawan dan prajurit-prajuritnya Tuhan. Dan kita sedang akan masuk di dalam lembah penentuan. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Dan biarkan cerita nyata dari David Livingstone membuat kita sadar. Seseorang yang berkomitmen. Bukan sekedar perkataan. Tetapi sebuah tindakan nyata. Terima kasih Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Engkau baik Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini saatnya kulihat kemuliaan-Mu. Ini saatnya kulihat
kebesaran-Mu. Ini saatnya tiba, api-Mu membakar hati yang rindukan lawatan-Mu. Ini saatnya. Ini saatnya gereja-Mu bersatu. Ini saatnya umat-Mu berseru. Ini saatnya tiba, kebangkitan terjadi melawan. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami terima api kudus-Mu. Thank you Jesus. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Sekali lagi kita serukan bersama-sama, ini saatnya. Thank you Jesus. Ini saatnya kulihat kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan. Ini saatnya kulihat kebesaran-Mu. Ini saatnya. Ini saatnya kulihat kebangkitan terjadi melawan kami umat-Mu. Ini saatnya gereja-Mu bersatu. Ini saatnya gereja-Mu bersatu. Ini saatnya umat-Mu berseru. Ini saatnya tiba, api-Mu membakar. Api-Mu membakar hati yang rindukan lawatan-Mu. Mari semua sidang jemaat. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami terima api kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Bangkitkan umat pilihan-Mu Tuhan di gereja ini. Orang-orang yang sudah memberikan hidupnya untuk Engkau, Tuhan pelihara, Tuhan cukupi, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu sempurna. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Bangkitkan umat pilihan-Mu di akhir zaman ini. Kami terima api kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, Kau baik Tuhan. Pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Mari bangkitkan umat pilihan-Mu Tuhan. Di atas dasar firman-Mu, kami terima api kudus-Mu. Thank you Jesus. Ceritakan pada dunia,
pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Sekali lagi kita serukan bersama-sama. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami terima api kudus-Mu. Thank you Jesus. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Bangkitkan umat pilihan-Mu Di atas dasar firman-Mu, kami terima api kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami terima api kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Yesus Kristus. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Mari sembah Dia bersama-sama. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Engkau Tuhan kita yang besar. Yesus Kau besar. Yesus Kau dahsyat. Kau tak bercacat dan tak bercela. Kami memuji nama-Mu. Kami memuji nama-Mu. Yesus Kau besar. Oh, kami percaya. Oh, Yesus Kau Tuhan. Yesus Kau besar. Engkaulah Tuhan yang besar. Engkau Yesus yang besar. Kedahsyatanmu, kedahsyatanmu Tuhan. Kami percaya, ya kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kau besar. Kami percaya. Kita siapkan diri untuk perjamuan suci masing-masing. Saya beri waktu. Oh, haleluya Yesus. Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan roti di tangan kita masing-masing. Pada perjamuan makan terakhir, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang memegang roti, lalu yang memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para muridnya. Mari kita makan roti ini
bersama-sama, inilah tubuh Kristus. Makanlah sebagai peringatan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Yesus. Dan bukankah anggur ini adalah anggur perjamuan sebagai perlambang darah Kristus yang tercurahkan untuk pengampunan dosa kita? Minumlah sebagai peringatan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh layak hidup dimengerti dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia, Mulia dan berkuasa, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, you Jesus. ku kagum
aku akan Mari kita berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Dia besar, dia agung mulia. Yesus kau disanjung di tempat ini. Yesus kau disembah. Yesus kau dipuji. Kau dahsyat Tuhan. Yesus aku percaya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya Rama Shekera Lanaso Toromo Sanda Sea Ya Rana Sere. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kau percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, tempat ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah kasih Kristus. Engkau adalah surat Kristus yang ada di muka bumi ini. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan akan menyertai-Mu senantiasa dan sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Engkau jemaat yang rasuli, rahmani, dan rajani. Tuhan berkenan di dalam hidup-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan sertai kita semua, sama-sama katakan amin. Dalam nama Yesus.